Misteri penampakan pocong di kuburan tua. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah cerita misteri yang selalu diingat oleh penduduknya. Cerita ini tentang penampakan sosok pocong yang kerap muncul di sekitar kuburan tua di desa itu. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti, tetapi mereka yang pernah mengalami langsung kejadian ini tak akan pernah melupakan teror yang mereka rasakan. Di antara berbagai kisah tentang pocong tersebut, ada satu yang sangat menyeramkan, yang dialami oleh seorang pemuda bernama Andi. Andi adalah seorang pemuda yang baru saja pindah kembali ke desa setelah menyelesaikan kuliahnya di kota. Ia merasa senang bisa kembali ke desa, dekat dengan orang tua dan teman-teman lamanya. Setiap sore, ia suka berjalan-jalan ke kebun di belakang rumahnya yang bersebelahan dengan sebuah kuburan tua. Kuburan itu sudah lama tak terurus, dengan nisan-nisan yang sebagian besar sudah tertutup lumut dan rumput liar yang menjalar. Meskipun warga desa sering memperingatkan Andi agar tidak terlalu dekat dengan kuburan itu, apalagi saat menjelang malam, Andi hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Baginya, pocong dan cerita hantu lainnya hanya dongeng yang tak masuk akal. Namun, semuanya berubah pada suatu malam yang penuh teror. Suatu malam, Andi terlambat pulang dari rumah temannya yang terletak cukup jauh di ujung desa. Ia harus melewati jalan setapak yang melintasi kebun dan kuburan tua tersebut. Malam itu sangat gelap, karena bulan tertutup awan dan hanya suara serangga malam yang terdengar di sekitar. Andi melangkah cepat, berusaha mengusir rasa tidak nyaman yang mulai merayapi pikirannya. Ketika ia melintasi kuburan tua itu, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, membuat pepohonan di sekitar bergoyang dengan suara gemerisik. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terus berjalan sambil menundukkan kepala, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang melompat-lompat di atas tanah, semakin lama semakin mendekat. Andi berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hewan liar yang melintas. Namun, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya, dan ia memutuskan untuk menoleh ke arah kuburan. Ketika itulah ia melihatnya, sesosok pocong yang melompat-lompat dengan gerakan kaku, tepat di tengah kuburan. Wajah pocong itu sangat pucat dengan mata terpejam, mulutnya terikat kain kafan yang terlihat kotor dan basah oleh tanah. Sosok itu tidak bergerak selain melompat-lompat perlahan, namun arah lompatannya jelas menuju ke tempat Andi berdiri. Meskipun wajahnya tertutup, Andi merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kain kafan yang kotor itu. Jantung Andi berdetak semakin cepat, dan kakinya terasa lemas. Tanpa berpikir panjang lagi, ia berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, tidak peduli bahwa kakinya terantuk akar pohon dan tanah yang tidak rata. Sepanjang perjalanan, suara lompatan itu terus terdengar, seolah pocong tersebut mengejarnya dari belakang. Setelah berlari dengan seluruh tenaganya, Andi akhirnya sampai di rumahnya. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Orang tuanya terkejut melihat keadaannya yang pucat pasi dan segera menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara gemetar, Andi menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Namun, sebelum cerita itu selesai, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan rumah mereka. Andi dan orang tuanya saling berpandangan, bingung siapa yang datang pada larut malam seperti itu. Mereka tidak berani membuka pintu dan hanya mengintip dari celah jendela. Namun, mereka tidak melihat siapapun di luar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang memaksa masuk. Dengan perasaan takut, ayah Andi berdoa dan menyiramkan air yang telah didoakan ke arah pintu. Setelah beberapa saat, ketukan itu pun berhenti. Namun, malam itu Andi tak bisa tidur sama sekali. Bayangan sosok pocong yang melompat-lompat di kuburan terus menghantuinya, bahkan ketika ia mencoba memejamkan mata. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk pergi ke rumah seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia menceritakan pengalamannya kepada tetua tersebut, yang mendengarkan dengan raut wajah serius. Setelah mendengar cerita Andi, tetua itu berkata, "Pocong itu bukan hanya arwah gentayangan. Biasanya, ia adalah jiwa yang belum tenang karena ada hal yang belum selesai di dunia ini." Tetua desa kemudian mengajak Andi ke kuburan tua di malam hari, diikuti oleh beberapa penduduk desa lainnya. Mereka melakukan ritual sederhana dengan membaca doa dan menyalakan lilin di sekitar kuburan. Ketika mereka menggali sedikit di sekitar salah satu nisan yang terlihat paling baru, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, kain kafan yang tampaknya belum dibuka simpulnya. Menurut kepercayaan masyarakat, pocong akan terus gentayangan jika tali kafan yang mengikatnya tidak dibuka saat proses pemakaman. Itu sebabnya,
Pocong sering digambarkan melompat-lompat, karena tubuhnya masih terikat oleh kain kafan. Dengan hati-hati, mereka membuka simpul tersebut sambil membacakan doa-doa, berharap agar arwah yang tersisa bisa kembali tenang dan menuju alamnya. Setelah ritual malam itu, Andi tidak lagi diganggu oleh suara ketukan atau penampakan pocong. Kuburan tua itu pun menjadi lebih tenang, dan para penduduk desa berusaha lebih peduli dengan perawatan area kuburan tersebut. Meskipun Andi masih merasa merinding setiap kali melintasi area itu, ia merasa bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, kisah ini tidak berhenti begitu saja. Beberapa warga yang lebih tua tetap memperingatkan generasi muda tentang pentingnya menghormati arwah yang telah meninggal. Mereka sering berkata bahwa jika tidak hati-hati, arwah-arwah yang belum tenang bisa kembali muncul dan mengganggu. Mereka percaya bahwa kisah tentang pocong di desa mereka adalah pengingat bahwa antara dunia manusia dan alam gaib, batasnya tidak pernah benar-benar tertutup. Bagi Andi, pengalaman itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati tradisi dan keyakinan masyarakat. Meskipun ia tidak lagi merasa takut, ia selalu memastikan untuk menundukkan kepala dan berdoa sejenak setiap kali melewati kuburan tua itu, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah tiada.